Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama podcast e-parenting untuk pengasuhan orang tua. Nah, podcast kali ini kita akan membahas tentang pengasuhan bayi. Kami mendatangkan narasumber yang sangat hebat. Boleh berkenalan dulu, Mas? Ya, oke, perkenalkan Mbak, nama saya Anden. Saya dari Semarang, keseharian saya menjadi seorang guru di salah satu SMP di kota Semarang. Nah, mungkin bisa bercerita nih Mas sama teman-teman di rumah nih. Kalau menjadi orang tua tuh seperti apa? Nah, jadi orang tua itu kalau menurut saya itu harus bisa menjadi role model bagi anak kita nantinya. Nah, jadi ketika saya ingin berperilaku buruk ya dipikir lagi nanti nek anak saya nyontoh gimana. Nah, akhirnya mau nggak mau ya harus di depan anak kita harus memperlihatkan sikap yang baik, ucapan yang baik, nggak boleh sembarangan seperti itu. Soalnya biasanya kan anak kecil meniru orang Nah, tua nih. iya betul. Gaya ketika kan anak saya sering lihat ketika saya cuci tangan nih. Oh Nah, iya. tiba-tiba dia tuh sering kayak gini. Loh, ternyata tanyain, "Kalau cuci tangan ayah gimana, Dek?" Gini lah, dia bisa niruin kayak gitu. Itu dari hal yang sederhana, cuci tangan loh, apalagi yang mungkin ucapan dan lain sebagainya seperti itu. Berarti role model Ya, orang tua yang baik itu penting bagi anak. sangat penting. Nah, teman-teman, itu sedikit pengalaman dari Mas Anden. Mas Anden. Nah, sekarang kita akan masuk ke pertanyaannya. Ada Oke. sedikit pertanyaan nih Mas Anden. Oke. Sudah siap belum? Siap, Baik. harus siap. Nah, untuk pertanyaannya itu, ketika Mas Anden menjadi orang tua, kan Mas Anden ini orang tua baru. Iya. Nah, hal yang mengejutkan apa sih ketika memilih anak bayi? Ya, oke. Jadi saya kan anak saya masih 1 tahun ya, Pak, kurang lebih 1 tahun lebih 3 minggu. Nah, hal yang sangat mengejutkan ketika saya menjadi seorang ayah adalah yang paling terasa adalah waktu me time yang berkurang. Oh, Seperti iya. itu. Ya, karena dulunya ketika setiap sore itu saya ngabisin waktu untuk nge-game, untuk main sama teman, nanti pulangnya jam 9 atau jam 10. Itu ketika menjadi orang tua waktu itu sepertinya harus sedikit dikorbankan untuk si anakku itu tadi. Ya, apakah happy? Kalau ditanya happy, pasti happy karena ternyata ngurus anak juga sering ada kejadian tak terduga yang membuat kita ketawa-ketawa. Entah itu kelakuan anak kita atau celotehannya seperti itu. Jadi waktu yang paling waktu. jadi tantangan terbesar itu. Nah, kira-kira Mas Anden di rumah nih pembagian peran ayah sama ibu itu seperti apa? Kalau peran bundanya otomatis kan sama saya tuh harus imbang. Oh, iya. Karena gini, misal sama bunda terus kemudian saya jarang sama anak saya, otomatis nanti takutnya anak saya nggak kenal saya itu Oh siapa. iya. Malah takut kan repot. Nah, makanya itu ketika sudah resmi jadi ayah, saya komitmen sama istri saya, oke, nanti kalau si anak saya namanya Aksa ya, Mbak. Si Aksa ini nanti udah lahir, ya kita harus bareng-bareng. Ketika kamu minta bantuan, butuh bantuan saya, ya jangan canggung untuk bilang. Jangan sampai kamu butuh bantuan, diem aja, cuman kode-kode, sayanya nggak peka, akhirnya saya asik sendiri, sedangkan istri saya sibuk ngurus anak, kasihan juga. Nah, kalau pembagian itu setiap pagi bangun kan ketika bundanya masak, otomatis saya yang harus ngajak main nih. Anak saya kebetulan bangunnya subuh itu udah bangun. Wah. Nah, dari dari setengah 5 sampai jam hampir mau berangkat kerja itu saya ngajak main. Setelah bundanya masak baru bundanya yang mandiin, kemudian saya yang gantian beres-beres seperti itu. Jadi itu kalau pagi. Nah, ketika kami bekerja kebetulan alhamdulillahnya saya deket sama orang tua rumahnya. Jadi anaknya saya titipkan ke Oh iya. orang tua karena saya sampai sekarang masih apa ya, semacam belum tega kalau 1 tahun dikasihkan ke daycare ya gitu. Daycare tuh babysitter. Penitipan bayi. Oh, Ya, gitu ya. jadi mungkin sampai jam 3 atau sampai jam 5 itu nanti diambil sama orang tuanya. Mungkin nanti kalau anak saya sudah kurang lebih 2 tahun itu baru rencana mau saya daycare kan, biar bersosialisasi sama teman-teman seusianya gitu.
Wah, hebat sekali. Berarti pembagian antara tugas ayah dan ibu itu sangat tertata ya. Ya, kayaknya harus. Kalau gimana ya, kalau istrinya saya sibuk terus kemudian saya nggak bantuin, bahaya Mbak. Bisa-bisa malam saya tidur di luar. Dikunciin dari luar. Dikunciin karena tidak berbakti kepada anak dan istri. Aduh. Nah, tadi Mas Anden menyebutkan perihal waktu nih sedikit tersita. Itu bagaimana caranya? Kalau perihal waktu tersita sebenarnya saya enggak masalah ya Mbak. Itu kan juga inti apa ya, garis besarnya saya ingin mengorbankan waktu saya untuk masa depan anak saya. Jangan sampai anak saya kehilangan pola asuh dari ayahnya gara-gara saya egois pengen main PS, saya pengen me time main kemana-mana kayak gitu ya. Satu sisi oke, saya nggak bisa ngerasain itu lagi, tapi satu sisi saya menemukan hal yang baru yang sebelumnya nggak pernah saya temukan selama belum menjadi seorang ayah gitu. Wah, nah masalahnya gini Mbak, kadang teman-teman kan yang biasanya saya ajak main, Dan gue kok saiki bermain ora tau nongkrong, ora tau ngejak PS-an kambiane. Lah itu beratnya di situ dilemanya. Kadang kita harus ya oke lah sedikit ngorbanin teman untuk keluarga ya, tidak masalah. Nah, tadi Mas Anden kan menyebutkan hal baru. Contoh hal barunya seperti apa? Hal baru ketika ngasuh bayi nih. Oh iya. Nah, hal barunya ya saya harus bisa nih, misal istri saya lagi mandi, otomatis anak saya dengan saya ya. Iya. Nah, gimana cara si anak gue ini bisa tetap moodnya terjaga ketika main sama mamahnya atau sama ayahnya. Takutnya ketika saya nggak seru, nggak apa, besok-besok ketika ditinggal mamahnya, terus kemudian sama saya dia nangis, itu kan repot. Nah, akhirnya ya saya nyanyi lagu anak-anak Mbak. Tiba-tiba menjadi penyanyi Iya, dan sampai hafal sekarang, terngiang-ngiang. Kadang di jalan itu dulu nyanyinya saya tuh kayak BW Gaskin atau band-band indie. Lah sekarang lagu anak-anak. Gimana lagu apa ya? Contoh kalau kau suka hati, nah dulu saya nggak terlalu hafal, sekarang hafal. Terus kodok ngorek, dulu saya nggak hafal, sekarang juga hafal. Lah itu ya hal baru bagi saya salah satunya. Selain ya bantu-bantu istri untuk ngasuh anak ketika mandiin atau ganti pampers, ganti baju dan lain sebagainya gitu. Wah, berarti sangat luar biasa sekali. Banyak pengalaman mengejutkan ketika menjadi orang tua baru. Plot twist banget Mbak, nggak terduga loh. Pas kuliah dulu paling bayangan saya ketika ngasuh anak ya oke, saya sama istri saya ngasuh bareng selesai. Ternyata di balik itu ada hal-hal yang mengejutkan kayak itu tadi. Harus ini, harus itu, dan mau nggak mau kita harus bisa. Ketika kita ngeluh capek, kita ngeluh apa namanya, nggak bisa, kita akan malu sama orang tua kita di rumah. Lah kamu sudah anak masuk kok yang ngono terus. Nah, kalau orang Jawa kan seperti itu. Ya mau nggak mau kita harus berusaha untuk menjadi dewasa. Gitu. Sangat luar biasa sekali. Bisa menjadi contoh teman-teman yang di rumah nih. Nah, lanjut nih Mas Anden, pertanyaan kedua. Apa sih tantangan terbesar Mas Anden ketika mengurus bayi? Oke, tantangannya ya itu ketika kita harus menjadi figur role model untuk anak kita ya. Jadi ketika mungkin ada situasi yang mengharuskan saya harus bersedih, kita nggak boleh sedih di depan anak kita. Walaupun masih bayi, menurut saya dia tahu ketika ayahnya lagi sedih, dia tahu ketika bundanya lagi sedih, seperti itu. Jadi kita harus bisa memposisikan sedihnya kita di depan anak itu harus tetap terlihat ceria gitu loh Mbak ya. Walaupun di belakang mungkin suatu ketika saya sama istri saya sedang marahan nih ya contohnya ya. Nah kita harus berusaha tetap rukun di depan anak kita. Iya, tapi ya kembali lagi, masa iya meh marahan terus masa kayak itu yo gitu. Terus tantangan terbesar berikutnya ya saya harus bisa melakukan pekerjaan yang sebelumnya tidak pernah saya kerjakan tentang mengasuh si anakku itu tadi. Itu misal lagi meriang kok nangis terus, ya kan harus bopong, harus ngeneng-ngeneng biar dia tenang, bobok kayak gitu. Sedangkan dulu ketika saya tidur diganggu aja itu marah Mbak. Jadi ketika kebangun gara-gara orang lain dulu saya marah. Tapi ketika sekarang udah punya anak nih ya,
ya kebangun gara-gara anakku nangis ya. Oke lah, walaupun sambil riep-riep itu tetap saya bangun dan harus ya tetap berusaha nggak marah karena keganggu boboknya itu tadi. Berarti emosinya ketika menjadi ayah lebih tertata ya Mas? Harus ditata Mbak, karena ya gimana ya, namanya ngadepin bayi, dia belum tahu itu salah bener ya harus sebisa mungkin ditata, walaupun kadang ya tetap kelepasan, alah lah kayak gitu juga sering kelepasan. Tapi ya itu menurut saya bagian dari belajar menjadi seorang ayah, apalagi anak pertama, otomatis kan saya sama istri saya masih dalam tahap belajar. Belum tentu yang saya lakukan sekarang benar 100% gitu. Nah kebetulan kan saya juga punya adik bayi nih Mas. Itu biasanya itu tiba-tiba nangis, nggak tahu sebabnya apa. Nah kalau anak dari Mas Anden itu bagaimana? Iya, ketika dia punya keinginan dan kita nggak paham keinginannya dia, otomatis dia akan nangis. Dan ya yang kita lakuin ya apa dek, minta apa, terus saya popong, terus kemudian ketika kok masih tetap nangis, wah ini apa nih, minta apa nih. Kalau orang dulu kan mesti mikirnya wah ini ada lihat apa dan lain sebagainya ya. Kalau menurut kacamata saya sama istri saya mesti iki pengen jaluk opo tapi belum paham ngomongnya gimana. Nah terus saya ajak misal keluar rumah lihat apa untuk ya sedikit mengalihkan tantrumnya itu tadi, entah itu lihat motor lewat atau lihat cicak itu aja udah nenangin dia gitu. Soalnya ya kalau nangis didiemin oke, nanti berhenti, tapi menurut saya kok kasihan energinya ya, nanti malah kebiasaan gitu ya. Kalau pas di rumah, kalau pas di luar itu kan gimana, misal minta mainan nggak dibeliin terus nanti nangis kayak gitu kan repot. Mending ketika di luar mungkin tantrum minta mainan ya kita kasih pengertian penting apa nggak beli kayak gitu, terus bisa dibeli besok apa harus sekarang, mungkin rencana yang ingin saya lakukan seperti itu. Tapi untuk sekarang kan anak saya masih 1 tahun, belum ngerti minta mainan, belum minta yang lain-lain. Biasanya kalau nangis itu minta itu Mbak, diliatin cicak biasanya, dia suka sekali sama cicak, terus kemudian bunglon itu reptil-reptil suka banget. Wah gitu. Suka berbau hal-hal yang iya, jadi mungkin dia pengen lihat cicak apa-apa, akhirnya tak bawa keluar dan lain sebagainya. Nah kalau bayi menangis kan itu kita sebagai orang dewasa biasanya kan susah untuk memahami bahasanya. Betul. Nah ketika Mas Andin dulu pertama kali menjadi ayah, melihat seperti itu caranya bagaimana? Ya yang pertama pasti panik saya Mbak. Kenapa tiba-tiba nangis, terus nangisnya kok dibopong bukannya nganu malah tambah keras. Terus ya oke lah sekarang, terus saya balik lagi ke pikiran saya, bayi meh piye-piye ya tetep apa-apa mesti nangis lah ya. Nanti ketika dia udah capek juga berhenti sendiri. Nah yang tak rasain ya itu tetap harus mencoba tegar ketika ini. Dek, enggak apa-apa, masuk gitu aja nangis gitu. Ya semacam itu, walaupun di belakang itu nih penasaran ya Mbak, kenapa anakku nangis kok tambah keras, apa dia sakit, apa dia posisinya gak enak, apa lapar, kita kan bingung ya Mbak. Nah saya pernah mencoba aplikasi yang denger tangisan bayi. Oh iya, saya pernah dengar. Itu artinya apa? Lah itu. Terus tak coba kok kayaknya enggak tepat ya. Ya mungkin ada beberapa yang tepat. Nah, tapi kalau yang saya alami itu masih kayak enggak bener 100%. Ketika tak deketin di anak saya, itu di HP itu tandanya lapor, sedangkan dia dikasih susu sama bundanya belum mau lah itu. Jadi ya pokoknya ketika anak nangis ya walaupun kita panik harus tetap tenang biar si bayi itu tenang. Nah gitu. Jadi seperti itu, ketika bayi kita nih sedang menangis, tantrum, kita harus bisa mengontrol emosi. Iya tenang. Nah kalau istri saya malah sering bilang, kalau anaknya nangis kamu jangan panik, jangan takut, nanti dia energinya nular ke kamu gitu. Nah dia kebetulan sih saya kan guru PAUD ya, mungkin paham kayak gitu itu. Iya. Terus oke lah coba tenang walaupun agak panik. Ternyata bener Mbak, ketika anak saya ajak renang juga kan dicelupin, saya takut nih tak pegangin gini tiba-tiba dicelupin. Nah otomatis kan gelagapan, saya panik, anak saya nangis. Nah terus di renang berikutnya saya tenang, celupin lah nanti bakal baik-baik aja, nanti it's okay lah.
tak celupin ketika saya tenang, anak saya juga tenang juga, enggak yang sampai gelagepen sampai nangis itu enggak. Nah ternyata sampai situ saya paham, ternyata energi dari orang tua itu nular ke anak-anak, tahu yang kita rasakan itu apa, seperti itu. Wah, ilmu baru nih Mas. Iya, saya juga tahu dari istri saya, Mbak. Saya baru tahu hal ini. Mm-mm. Nah, begitu permisah berarti sangat luar biasa nih pengalaman sebagai ayah baru. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Mas Anden. Iya. Ketika kita mempunyai bayi, Mm-mm. itu kan biasanya ada istilah baby blues. Baby blues, Nah, ya. cara menjaga kesehatan mental orang tua itu bagaimana? Ya, baby blues kalau yang saya alami kebetulan dialami sama istri saya, Mbak. Oh iya. Jadi ketika berapa bulan ya pas itu ya, 2 bulan kurang lebih ya, itu istri saya kayak kan gimana ya, namanya ibu baru dan kebetulan ya usianya masih muda, otomatis ketika anaknya nangis, ketika malam itu kayak semacam ada marahnya, ya kayak semacam ih kenapa ganggu sih ketika aku pengen istirahat. Iya, karena siangnya udah kerja, terus kemudian siang tadi juga udah ngurus sampai dia tidur, kenapa malam ganggu. Nah ketika istri saya ada di posisi itu ya mau nggak mau saya harus ikut nenangin, tak coba kasih pengertian, tenang, nanti ketika kita tua insya Allah anak ini yang akan gantian ngejaga kita, gantian ngebantuin kita. Nah kalau ingat itu kan otomatis harapannya bisa mikir oke lah enggak apa-apa nanti gantian gitu. Terus selain itu ya juga saya menghibur istri saya ketika kok malam nenenin sambil emosi karena baby blues itu tadi, ya saya pura-puranya sambil mijitin kakinya atau pundaknya. Iya, biar moodnya istri saya nggak semakin buruk dan tambah emosi ke anak saya. Karena baby blues itu tadi ketika dialami sama orang lain yang saya baca itu pernah ada yang sampai mau ngebuang anaknya. Ya Allah. Karena ya itu mungkin emosi, ngopo meneh iki nangis, ngopo meneh sing ngrepoti, nah kayak gitu. Nah terus ya biar itu nggak terjadi di keluarga saya ya wis bicarane lah tak relake mijeti istri saya kakinya, terus ya tak rewangi untuk bangun malam ya ora ketang sambil ngantuk paginya juga sambil malas untuk bangun, itu enggak masalah. Lah gimana lagi, itu kayaknya dialami setiap orang tua Mbak menurut saya, dan itu ya mau nggak mau kita harus bisa ngelewatin itu. Masa iya pas bundanya atau sayanya jadi sebagai ayah baby blues anakku tak tinggal tak didiemin kan ya nggak mungkin seperti itu. Berarti itu kita harus memiliki kontrol diri yang baik ya Mas? Sepertinya iya, karena kalau kita nggak bisa ngontrol diri kita bahaya, kasihan untuk anaknya, kasihan untuk psikis bundanya, dan juga kasihan juga untuk saya, nanti malah kacau akhirnya kalau orang tua sudah tahu anaknya cucunya nangis nih, kok didiemin sama orang tuanya, otomatis akan ikut campur dan malah jadi masalah yang baru. Iya, makanya itu harus dihindari sebelum itu kejadian gitu. Nah seperti itu nih tipsnya teman-teman di rumah. Jadi orang tua ketika merasa baby blues itu harus bisa mengafirmasi positif diri, mengontrol emosi, dan harus memiliki kontrol diri yang baik. Nah gitu. Next nih pertanyaannya Mas. Oke. Kira-kira nih Mas Anden belajar pengasuhan bayi itu dari mana? Nah. Kan saya kepo. Kalau belajar pengasuhan bayi itu Mbak, selain dari yang teori kuliah saya dulu pernah ketahui, dulu kan kebetulan saya kuliahnya juga BK, terus istri saya juga kuliahnya di PAUD, otomatis kan sedikit banyak dibahas pengasuhan anak dari usia 0 sampai 6 gimana, 1 sampai sekian gimana. Nah selain itu saya juga mempelajarinya dari sosial media Mbak. Nah dari sosial media pun itu enggak semua saya terapkan, karena kadang ketika ini saya terapkan belum tentu cocok ke anak saya. Ketika si ini ternyata dari orang banyak itu katanya nggak cocok, ternyata malah cocok di anak saya. Nah makanya itu harus tetap saya dari sosial media didampingi dengan saya tanya ke orang tua. Oh yang lebih berpengalaman. Iya pastinya, orang tua saya kan anaknya 3 nih, otomatis pengalaman ngasuh 3 anak ini kan beda-beda. Nah mungkin dari dulu saya, kakak saya dan adik saya tuh yang mirip kayak anakku itu pengasuhannya sing di sini. Ono nangis biasanya diapain sih kayak gitu. Nah saya tanya. Nah ketika kok itu masih belum terjawab, itu saya biasanya
tanya kepada orang di sekitar kita. Misal iya. temen saya di kantor. Nah, guys, nek anakmu nangis ngene terus ora gelem maem ki, diapake sih biar mau maem gitu. Nah, tinggal nek kewe Pak, diginiin aja, diajak ini, dikasih maem ini atau apa. Nah, itu coba saya terapin. Ketika cocok ya it's okay gitu. Saya terapin. Kalau enggak ya saya coba cari referensi baru lagi, entah itu orang lain atau dari sosial media seperti itu. Nah sekarang untuk nyari sumber itu gampang Mbak, di TikTok aja Ada banyak banget. sekali. Iya, sekarang kita serta aja di atas cara biar mood bayi ketika maem bagus. Nah itu ada caranya dari 1 sampai 7 mana yang cocok bisa kita terapin. Jadi Itu. harus disaring-saring terlebih Iya, dulu. enggak semua bisa kita terapin di anak kita seperti itu. Nah, begitu pemirsa, cara Mas Anden untuk mengatasi hal tersebut bisa Iya. dari orang tua, Iya. terus belajar di media sosial, dan tanya ke teman-teman kerja. Iya betul. Karena ya gimana ya, nek saya eksperimen dan kalau itu tepat enggak masalah Mbak. Iya. Tapi ketika itu keliru, wah nanti Bahaya. dampaknya sangat panjang sekali. Mending tanya yang pasti-pasti aja gitu. Nah, kalau sedang berdiskusi sama teman kayak gitu tuh, biasanya sharing-sharing pengalaman atau gimana sih? Iya, Mas? sering pengalaman. Kebetulan teman-teman saya juga usianya nggak jauh beda, anaknya juga masih 1,5 tahun, 2 tahun. Nah, kebetulan nanti nek anakmu piye Jajal? Nek maem ki diganu Pak, di mood kesek kayak dikasih maem nggak langsung bertangi turu tiba-tiba dikasih maem. Oke, coba sorenya. Berhasil ki? Ya oke sampai di situ. Ketika kok nggak berhasil, ya saya tanya ke yang lain. Temen yang lain. Ben anake mood mandi ora njaluk mainan air terus piye Mas carane? Wis to, penting nek wis adus ndang diangkat meh nangis meh ora terserah. Ada yang seperti itu. Ada yang teman-teman saya ada yang macamnya tega sama anaknya nangis ya biarin, ada juga yang banyak kompromi. Nah, saya pertimbangin kira-kira mana nih yang cocok saya terapin dengan karakter anak saya yang seperti itu. Kadang bundanya juga punya cara sendiri Mbak, ya mungkin saya nggak paham. Selama itu baik untuk anak ya enggak masalah. Saya tetap ikut dampingi sekalian belajar. Oh, nek bundanya gitu. Oke, besok sama aku ya gitu juga. Tak gituin ternyata juga benar sekali. Gitu. Jadi ketika contohnya nangis itu enggak harus langsung diangkat dibopong, didiemin dulu katanya istri saya itu biar emosinya tersalurkan dulu karena nangis juga katanya salah satu bentuk dari Meluapkan emosi emosi. si bayi itu. Oke lah ya wis nangis sik. Nek air matanya udah tes gitu. Oke, tak angkat, tak pupuk. Ya ternyata ngaruh juga, bayinya langsung tenang dan udah enggak nangis sampai yang keras itu tadi gitu. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa belajar pengasuhan bayi, bisa dimanapun, kapanpun, betul. dan dari siapapun. Betul. Betul. Sekarang Nah. zaman modern kok ya. Ketika nggak ada orang yang ditanya, ada HP. Iya. Ya. Tinggal, halo Mbak Google. Lah gitu. Apalagi ada chat GPT itu juga. Sharing-sharing sama chat GPT bisa juga loh Mbak. Ternyata kalau saking-sakingnya nggak ada sumber yang bisa kita tanyain kayak gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Mas Anden. Apakah Mas Anden mempunyai cara tersendiri untuk membangun ikatan antara bayi dengan orang tua? Oke, ya ada. Ada. Ketika Seperti bangun apa? tidur, saya pernah membaca di salah satu referensi saya di internet, itu katanya 9 menit awal ketika bayi tidur itu akan menentukan satu harinya si anak itu. Oh, Ya, seperti jadi itu. saya sekarang ini mencoba untuk 9 menit awal ketika walaupun saya sibuk mau prepare kerja, mau nyetrika, mau ngeluarin motor dan lain sebagainya, saya ingin 9 menit itu menemani anakku. Ya, entah itu tak ajak bercanda, terus tak ajak untuk mainan-mainannya dia yang tadi malam di kasur, itu saya usahakan untuk bisa me time sama anak saya selama kurang lebih 9 menit itu tadi. Nah, setelahnya ketika moodnya udah terbangun, dia sudah ibaratnya meleknya juga sudah seger gitu. Nah, itu baru saya ajak keluar kamar terus mainan hal yang lain seperti itu. Kalau cara saya untuk sementara ini baru itu. Terus kemudian satu lagi, ketika mau tidur Iya, saya apa sering itu, Mas? ngucapin terima kasih ke anak saya. Kayak gini, Mbak. Terima kasih ya, Sa. Nama anak saya kan Aksa. Oke, terima kasih ya, Sa. Hari ini udah pinter, udah mau maem banyak, terus udah ngertiin ayah bunda gak nangis terus gitu.
besok gitu lagi ya, pokoknya tambah hari tambah pinter, sehat selalu udah. Terus habis itu baru nenen bundanya bobo gitu. Ketika saya sekali nggak ngucapin itu, paginya anak saya pernah sampai badannya hangat mbak kayak gitu. Nah saya dari situ saya tersugesti untuk setiap hari harus ngucapin kayak gitu untuk sebagai syarat dia tidur ya. Mungkin si kecil juga sudah tahu kali ya, dikasih reward sama ayahnya, oke besok aku tambah pinter, tambah ngerti lagi ya kayak gitu. Berarti kata-kata positif dari orang tua itu berpengaruh ya Mas? Kalau menurut saya iya, sangat sekali ketika bangun dan mau tidur itu tadi gitu. Karena walaupun anak masih bayi itu kan biasanya ada ikatan tersendiri Ya dengan pasti orang tua. kan, ikatan batin, dan si anak hebatnya itu tahu loh mbak mood kita gimana, itu ikut merasakan. Pasti ketika kita happy, anak kita happy, tapi ketika kita banyak pikiran terus keseharian diem, itu juga anak saya kok ternyata juga Tahu. happy-nya kayak berkurang gitu loh mbak. Oh. Yang biasanya lihat TV mungkin sambil tepuk-tepuk gitu, lah itu akhirnya dia cuman bengong aja atau ya gampang bosen, moodnya jelek, dimandiin susah, itu ngaruh sekali ternyata gitu. Berarti hal-hal sepele menurut kita itu berpengaruh ya Mas? Iya gitu, menurut saya sangat berpengaruh walaupun cuman kata-kata itu loh mbak gitu. Kalau bayi kan biasanya belum mengerti nih, bicara apa sih, tapi ternyata dia sudah paham Nah bisa tersendiri. ngerasain lah ya. Nah seperti itu teman-teman. Jadi walaupun bayi itu belum bisa berbicara, hanya bisa menangis, tapi dia tahu apa sih yang dirasakan orang tua. Betul banget. Jadi kita sebagai orang tua itu harus bisa mengontrol diri ketika di depan anak. Ya, alright. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih Mas. Iya. Berikan pesan Mas Anden kepada orang tua di luar sana yang sedang mempunyai anak bayi. Oke. Kalau pesan saya, dampingi anak kita selagi dia masih bayi, karena waktu itu nggak akan keulang kembali. Udah, walaupun besok suatu saat kita punya materi yang lebih dari sekarang, punya rumah yang gede, punya motor banyak, mobil banyak, tapi kita nggak akan bisa ngulang waktu kita sama anak kita ketika bayi. Lucunya gimana, ngeselinnya gimana, terus gemoynya kayak gimana, nangisnya kayak gimana, itu nggak akan bisa kita ulang. Makanya harus kita nikmati momen itu dan kita harus memberikan contoh yang baik untuk anak kita. Udah itu aja. Wah, luar biasa sekali nih Mas Anden. Nah, nggak kerasa ya kita udah lama banget di sini. Berapa jam ya? Sudah setengah jam ya, nggak kerasa ya. Aduh, terima kasih ya Mas atas Oke. informasi, pengalamannya, sharing-sharingnya. Saya banyak mendapat informasi baru Ya, nih. sama-sama belajar ya, Mbak. Baik, cukup sekian Mas Anden. Terima Oke. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah dulu Mas. Dadah.